Halo, selamat malam semua. Welcome back. Oke, di video ini saya akan lanjutin ke kimia dulu untuk reaksi senyawa hidrokarbon ya. Nanti setelah ini baru kita latihan untuk pH yang tahun lalu. Jadi reaksi senyawa ini adalah subbab terakhir dari hidrokarbon. Jadi setelah ini nanti kalian pH. Mungkin minyak buminya kalian nanti suruh ngeringkas ya. Saya nanti coba bantu untuk cari ringkasannya untuk yang minyak bumi. Biasanya itu dia akan tanya oktan-oktan dan kegunaan minyak bumi. Oke, kita masuk ke senyawa hidrokarbon dulu. Di sini sudah kelihatan ya guys. Oke, jadi kalau namanya reaksi senyawa berarti nanti ada beberapa reaksi yang mungkin terjadi di dalam suatu senyawa hidrokarbon. Jadi secara umum reaksi pada hidrokarbon terbagi menjadi 5 ya. Jadi ada 5 reaksi nanti di sono, yaitu pembakaran, ya, substitusi, adisi, cracking atau pemutusan, atau ini eliminasi ya, sama ya. Cracking, pemutusan, eliminasi sama, dan polimerisasi. Tapi harus ingat ada catatannya ya. Tidak semua reaksi bisa terjadi pada alkana, alkena, dan alkuna. Jadi 5 reaksi ini ada spesifikasinya supaya bisa terjadi. Oke. Saya pisahin dalam tabel ini, kalian lihat ya. Untuk pembakaran itu semuanya bisa, lihat ya. Yang bisa saya stabilo kuning, yang nggak bisa saya nanti pakai stabilo biru ya. Substitusi hanya alkana, berarti yang single bond doang, double bond nggak bisa, triple bond nggak bisa. Cracking atau eliminasi ya, ini saya kasih eliminasi. Mungkin di sekolah dikasihnya eliminasi ya. Itu alkana bisa, dan ini nggak bisa. Alkena, alkuna nggak bisa juga di sini. Sedangkan untuk adisi ini alkana nggak bisa, tapi kalau rangkapnya bisa. Nah, jadi nanti setelah ini saya akan kasih tahu cara simpelnya untuk menghafalnya ya bagaimana. Dan terakhir polimerisasi, ini of course pasti alkana nggak bisa, tapi double bond, triple bond bisa. Oke, sehingga dari sini akan terbentuk satu pattern bahwa pembakaran semua bisa ya, di sini all, cracking dan substitusi, eliminasi substitusi itu hanya single bond, sedangkan adisi polimerisasi ini double atau triple bond, ya. Nah gini aja kalian ingetnya ya, all, single bond, double, triple. Ini urutannya seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke spesifikasinya pembakaran tuh gimana, substitusi bagaimana, cracking bagaimana, adisi, polimerisasi ya. Saya akan kasih cara untuk mengingatnya supaya jauh lebih simple seperti itu. Oke, kita ke pembakaran dulu guys di atas ya. Ini sebenarnya kalau pembakaran kalian udah pernah belajar juga kelas 10, itu pasti reaksinya sama oksigen. Ya, karena kalau dibakar tuh pasti sama oksigen, tuh hasilnya karbon dioksida dan uap air. Di sini airnya pasti uap karena hidrokarbon ini kan wujudnya gas ya. Jadi nggak mungkin kejadian airnya tuh bentuknya liquid, nggak bisa dia di sini H2O-nya ya. Karena CH4 ini semuanya pasti bentuknya gas, alkana, alkena, alkuna, hidrokarbon tuh gas semua. Jadi reaksi ini semuanya sebenarnya wujudnya nanti gas semua ya, kalau kita mau detailnya gitu ya. Mungkin kan biasa di sekolah itu kan harus detail ya, wujudnya dibentuk ya, itu gas semua ya pasti. Oke, ini umum ya seperti itu. Main pointnya jangan lupa setarain. Pas 10 ya caranya ya, ingat. KO ya. Kation, anion, hidrogen, oksigen. Oke, hidrogen, oksigen ingat belakangan itu. Oke, terus substitusi. Dari namanya aja substitute, tukeran, mengganti, jadi switch gitu ya. Oke, jadi substitusi. Substitusi itu terjadi hanya pada alkana. Ingat ini satu ya main pointnya. Di mana atom hidrogen digantikan oleh atom halogen dengan bantuan sinar UV. Jadi substitusi itu terjadi harus ada bantuan sinar matahari.
Ya UV sih sebenarnya, kita butuhnya UV, dan kita tahu sumber UV paling gampang tuh memang dari matahari ya. Sehingga menjadi senyawa haloalkana seperti itu. Haloalkana itu berarti alkana yang ditambahin sama satu golongan 7A gitu ya. Di sini ada RH, ada XX. Nah, ini maksudnya apa nih? Kok ada RH? RH ini alkananya di sini. Ini alkananya di sini nih. Alkana. HXX ini halogen ya, golongan 7A-nya di sini nih. Caranya gimana? Ini H sama X-nya tukeran guys di sini. Ini tukeran nih. Cabut, tukeran aja. X kasih ke R, H-nya kasih ke X. Tuh, lihat tuh. Ya, nih, tukeran ya. Tuh, lihat hasilnya ya. Switch, namanya aja substitute. Kalau kita tahu orang main sepak bola, substitute kan tukeran ya. Sehingga main poinnya kalau substitusi, kalau awalnya 2, hasilnya finalnya juga 2. 2 senyawa maksudnya ya. Ini 1, 2, sebelum reaksi, sesudah reaksi juga ada 2. Oke, nah ini tapi ada syaratnya ya, nanti waktu dia mau substitusi. Nih, halogen akan lebih mudah menyubstitusi tersier, baru ke sekunder, baru ke primer. Maksudnya apa nih kok? Jadi kalau sampai terjadi di dalam satu hidrokarbonnya itu ada yang tersier, maka yang tersier ini akan digunakan priority untuk mendapatkan halogen tersebut. Ya, jadi kalian cek dulu nanti di rantai hidrokarbonnya itu primer, sekunder, tersier. Kalau sampai ada tersier ini priority nih. Jadi nanti H yang di C tersier kecabut. Dengan syarat itu ya tadi ya. Nih contohnya. Oke, kita lihat ya. Ini kan primer semua nih. Nah, ini tersier ya. Oke. Karena ada tersier di sini, maka dia priority si Cl akan masuk di tengah tuh. Di priority. Oke. Sedangkan kalau misalnya kok ini nggak ada kok. Berarti ini bertindak sebagai sekunder kan guys. Triknya sama, tengah juga akan dapat Cl pasti, seperti itu. Ya, jadi ini ada syaratnya guys. Untuk masuk ke substitusi tolong ingat priority tersier dulu, sekunder baru primer. Lihat ya. Cl-nya ngambil ke sini, H-nya dikasih ke Cl, makanya jadi HCl nih. Ini switch-nya di sini nih. Sorry, saya pakai warna hijau ya guys. Nah, ini nih. Tukeran nih, H-nya ngasih 1, Cl-nya keambil 1. Tuh jadinya. Nah, ini penamaannya gimana guys? 1, 2 ya, ini namanya 2 kloro. Sorry, ini namanya 2 kloro. Jadi mungkin nanti ditanya nih namanya apa ya? 2 kloro, 2 metil. Karena rantai utamanya ini nih. Nah, 2 kloro, 2 metil propana. Nah, gitu. Jadi kalau ada halogen, dia ditulis dulu. Baru metilnya ya. Ingat, jadi kalau ada halogen golongan 7, dia dapat duluan penamaannya. Oke. Tidak peduli abjadnya ya. Kalau misalnya ada bromo, ya udah B gitu. Kloro ini seingat saya dia hitungannya huruf C kalau di sekolah. Jadi kalau ada Br sama C, B-nya menang. Kalau fluoro sama kloro, F sama Cl, itu Cl-nya menang. Karena kloro, dia hitungannya C-nya, huruf abjad ya, kloro tuh. Kita jadi ikut bahasa Inggrisnya dia, bukan bahasa Indo. Kalau Indo kan abjad K nih. Tapi kalau English, abjad C. Penamaan ikut Inggrisnya, abjad C, seperti itu. Oke, kira-kira untuk substitusi seperti itu ya. Nah, kalau sudah, kita akan ke cracking atau eliminasi. Nah, eliminasi ya. Jadi kalau di sekolah ada eliminasi ya ini sebenarnya. Jadi namanya eliminasi itu namanya aja eliminate. Menghilangkan ya, menghancurkan gitu. Jadi reaksi eliminasi itu reaksi pemutusan rantai karbon menjadi potongan yang lebih pendek gitu. Nah, syaratnya kalau mau eliminasi itu harus pada suhu dan tekanan tinggi tanpa oksigen. Ini wajib. Kita mau crack suatu double bond. Kita mau cracking alkana ini, itu syaratnya harus suhu tekanan tinggi tanpa oksigen. Jadi nanti misalnya kalian waktu pH ya, kalian dapat tanahnya nih, suhu tekanan tinggi tanpa oksigen. Itu berarti reaksinya cracking.
Gitu. Terus kalau misalnya reaksinya butuh sinar UV, itu berarti pembakaran. Substitusi, butuh sinar UV ya. UV itu substitusi berarti. Jadi kalian harus ingat spesial word-nya dari setiap reaksi. Substitusi dia ada sinar UV, pembakaran dia ada oksigen, ya. Terus kalau cracking dia harus ada suhu tekanan tinggi tanpa oksigen. Nah, biasanya di sini yang namanya mutusin, reaksi ini biasanya menghasilkan patahan alkana dan alkena. Jadi sumber awal dia itu rantai dari alkana. Nih, contohnya N-butana. Terus di-crack lah sama dia. Nah, waktu di-crack, nanti jadinya etana sama etena di sini. Kok tahu dari mana kok? Misalnya saya cut di sini, oke? Oke, saya cut-nya di sini ya. Berarti kan ini ada satu nganggur gitu ya. Nah, nganggur ini akan masuk ke sini guys sebenarnya tuh. Cuman ingat, waktu ini masuk ini nggak bisa CH3 lagi. Ingat kan, karena C itu kakinya 4. Kalau saya masuk ke sini CH3 kakinya 5. Sehingga ini harus ubah jadi 2. Satunya kemana kok? Kasih ke sini. Tuh. Satunya itu harus dikasih ke CH2. Karena C di sini pas habis dipatahin baru 3 kaki kan. 1 di sini, 2 di H. Kan nggak boleh ya. Harus 3 kaki. Makanya ini waktu dipatahin jadiin double bond, H sini kasih. Mirip substitusi ya. Cuman di sini ingat, untuk cracking cara gampangnya adalah 1 senyawa hasilnya 2 senyawa. Tuh. Ini N-butana cuma 1 kan senyawanya ya. Dia hasilnya 2. Tuh, kayak gitu. Alkana sama alkena. Oke. Ya, itu eliminasi atau cracking ya. Syaratnya dia butuh suhu tekanan tinggi tanpa oksigen. Biasanya hasilnya alkana sama alkena. Oke. Nah, kalau sudah cracking kita masuk adisi. Adisi ini kebalikannya cracking. Ini tukeran ya. Kalau tadi kan cracking kan 1 jadi 2. Kalau adisi 2 jadi 1. Nah, gitu tuh. Ini 2 kan, 2 butuna sama gas hidrogen kan. Ini gas hidrogen kan. Ini 2 jadi 1. Nah, itu adisi, addition. Kita tahu bahasa Inggris addition itu kan nambah. Kayak 1 tambah 2 hasilnya 3. Ini ada 2 digit, ini jadinya 1 digit. Make sense-nya gitu. Oke. Jadi kalau secara summary, adisi itu penambahan atom, gugus atom pada ikatan tak jenuh. Tak jenuh itu berarti yang rangkap ya, ingat ya. Rangkap itu tak jenuh. Oke, disertai pecahnya ikatan tak jenuh. Jadi yang tadinya double bond jadi single bond. Tadinya triple bond jadi double bond. Berarti double bond jadi single bond, bisa. Jadi nggak pernah ada kejadian triple langsung single guys ya. Jadi dia harus ada stepnya. Nggak bisa tuh triple langsung single, nggak bisa. Triple jadi double, double jadi single. Pecah dia. Nah, di sini adisinya ada 3 jenis. Pertama, adisi gas hidrogen. Oke. Caranya gini. Kalau saya, ini kan triple bond. Waktu dia diadisi, nah ini 1 kakinya patah nih. Setengah kasih ke sini, setengahnya kasih ke sini. Nih, patah gitu. Jadi ibaratnya ini cuma setengah kaki nih. Gitu. Nah, kita tahu H2 itu kan begini. Kalau saya cut juga di sini, ini jadinya H-nya setengah kaki dong. Ini juga H-nya setengah kaki gitu kan. Makanya masing-masing masuknya di sini. Ini jadi full 1 kaki nih. Yang di sini jadi full 1 kaki. Nah, gitu. Make sense ya? Ini saya patahin setengah kaki kan kanan kiri. Terus H2 ini saya patahin lagi setengah kaki H-nya. Nah, setengah tambah setengah ya 1 kaki dong. Makanya hasilnya jadi sebelah kanan. Nah, itu ya. Simpelnya seperti itu. Oke? Triknya gitu. Patahin aja nih double bondnya. Triple-nya jadi double ya. Tadi saya bilang ya, ini nggak mungkin bisa langsung patah sekali 2. Nggak bisa. Nggak bisa patah langsung jadi single. Nggak mungkin gitu. Oke? Nah, lihat ya. 2 senyawa jadi 1 gitu. Terus sama halogen. Nah, halogen. Nih. Ini juga sama. Ini kalian patahin. Ini jadi setengah kaki dong. BR itu juga sama. Kalian patahin lagi. Tak, ini setengah kaki dong. Setengah kaki kan.
masukin jadilah double Br. 2,3 di bromobutana ya. Ini nggak ada metil ya, ini H loh, bukan C, oke? Seperti itu. Nah, terus adisi hidrogen halida. Nah, ini ada aturan Markovnikov. Mungkin bingung kok bedanya halogen sama hidrogen halida itu apa? Kalau halogen itu cuman F2, Br2, I2, Cl2. Jadi senyawanya itu halogen tok alias golongan 7 doang. Tapi kalau hidrogen halida ya berarti ada hidrogennya, HCl, HBr, Hi gitu. Ya. HCl, HBr, Hi gitu. Kita akan menghasilkan haloalkana. Nah, ini ada dua aturan. Kita ke Markovnikov dulu ya. Ini sih kalau Markovnikov saya ingatnya gampang gini aja nih. Kaya makin kaya, kaya makin kaya, miskin makin miskin. Maksudnya apa ini? Jadi yang kita lihat kaya makin kaya itu, kita lihat kaya itu kaya dengan ikatan dengan hidrogennya. Jadi C-nya itu ngikat H-nya berapa banyak? Oke, saya contohin. Atom halogen yang terikat pada C yang memiliki ikatan rangkap dengan atom H paling sedikit. Nah, ini nih. Jadi halogennya pasti akan masuk dengan C yang atom H-nya paling dikit. Makanya saya bilang miskin makin miskin. Kita anggap aja hidrogen tuh kayak duit lah. Kayak duitnya itu loh. Si C-nya kalau punya satu hidrogen berarti duitnya anggap aja sudah punya 1 miliar. Nah, gitu. 1 C ngikat 1H itu 1 miliar. Jadi kalau misalnya C tersebut ngikat 3H jadinya 3 miliar, ya. Tapi kalau reaksinya ditambahkan peroksida, maka kebalikannya anti Markov. Cuman kayaknya anti Markov itu kalian nggak diajarin ya. Peroksida itu contohnya ini KO. Ini peroksida masih ingat di LOX O-nya -1 peroksida itu. Ya. Misalnya NaO, nah ini nih, ini peroksida ini. Cuma kayaknya kalian nggak diajarin ya. Kita contoh di Markovnikov dulu nih, yang ini nih, ya. Oke guys. Nah kita lihat nih, ini kan double bond, ini saya akan patahin dong pasti kan. Kalau patah kan jadi setengah kaki sini, setengah kaki sini. Nah ini HBr sama nih, waktu saya HBr saya patah, ini jadinya setengah kaki nih kan. Nah itu tadi saya bilang, kaya makin kaya. Hidrogen akan masuk ke C yang H-nya lebih banyak. Sehingga hidrogen akan masuk di sebelah kiri. Kenapa? Yang sebelah kiri C-nya ngikat H-nya 2 biji gitu. Yang ini ngikat H-nya 1 biji. Makin miskin lah dia, Br yang didapat tuh. Ini tadinya dapatnya 2 miliar jadi 3 miliar tuh. H-nya 3 tuh. Kaya makin kaya kan? Pertama 2 miliar tambah lagi 3 miliar dia dapat. Miskin makin miskin, ya harus ngikut sama BR gitu loh. Ibaratnya nambah beban doang nih, BR nambah beban doang loh, bukan nambahin duit. Make sense simpelnya gitu ya. Itulah kaya makin kaya, miskin makin miskin. Lihat hidrogennya pasti ngikat ke C yang originalnya H-nya lebih banyak kayak gitu. Oke. Terus kalau anti Markovnikov itu kebalikan. Jadi biasanya di reaksi ini ada peroksidanya nih, sehingga yang Br akan masuknya ke sebelah kiri, yang H-nya akan ke yang miskin, nah gitu. Tukeran aja dia, anti Markovnikov. Cuma saya nggak tahu ya, ini kalian diajarin atau enggak gitu. Oke? Nah itu kalau sama si HCl, HBr ya. Sekarang ada aturan lagi, Sessive-Wiener. Nah ini Sessive-Wiener nih kalau seingat saya di sekolah tuh ini polar. Kutub, sorry, bukan polar ya. Ini kutub. Pakai teknik kutub ini namanya. Maksudnya apa nih kok teknik kutub? Oke. Apabila atom C yang memiliki ikatan rangkap menginginkan atom H sama banyak, maka atom halogen akan terikat pada atom C dengan nomor yang lebih besar. Nah, ini nih. Jadi dia pakai teknik penomoran yang kalian belajar untuk menentuin rantai utama gitu loh. Ya. Masalahnya adalah di sini nih, waktu saya ngikat double bond, ini C-nya kanan kiri sama-sama H. Sama-sama 1 biji kan. Markovnikov gagal di sini. Karena nggak tahu siapa yang lebih kaya, siapa yang lebih miskin H-nya. Balance. Nah, kalau sampai kasusnya kayak sini, maka akan
menggunakan aturan kutub atau Chazev ini. Sehingga tekniknya sama, kalian patahin dulu, jadiin kanan kiri gitu ya. Terus ingat, halogen berarti kalau di sini kasusnya HBr, berarti BR-nya ini akan terikat pada atom C dengan nomor lebih besar, sehingga BR-nya pasti masuk di nomor C ketiga. H-nya yang di C kedua. Itu teknik kutub, Chazev-Wener ngomongnya. Oke? Kalau misalnya nanya kok mau misalnya balance juga kok begini. Ini gimana nih? Nah ini bebas kalian mau HBR-nya gimana. Soalnya penomoran pun sama kok kanan kiri kan 1 2 3 4 begini oke. 1 2 3 4 juga begini oke, no problem. Ini bebas ini karena balance kanan kiri. Cuman kalau kasusnya seperti ini, nih kayak gini, maka ingat halogen akan ke C yang nomornya lebih gede. Atau kalian kalau misalnya mau kebalikannya berarti H-nya ngikat ke nomor C yang lebih kecil. Jadi penomorannya dulu ya. Ingat ini hanya berlaku di double bond atau triple bond. Ini adisi soalnya hitungannya. Lihat adisi kan? Ada 2 senyawanya, 1, 2 di total jadi 1 senyawa seperti itu. Oke guys. Ini ya aturan Chazev atau teknik kutub namanya. Ini saya kasih stabilo mungkin supaya kalian lebih pas. Nah, halogen terikat ke nomor yang lebih gede. Jadi nomorin dulu nanti. Terakhir polimerisasi. Polimerisasi ini lebih detailnya nanti kelas 12 akhir ya. Ada namanya senyawa polimer. Jadi itu sebenarnya ada penggabungan antar molekul yang membentuk molekul yang jauh lebih besar. Maksudnya gimana kok? Nah, jadi misalnya pada alkena dan alkunah, ini asetilen. Jadi kalau ada N di depan ini, maksudnya ini banyak banget. N itu berarti ininya nyambung terus. Nah, kalau mau jadiin polimer, ini kan berarti kan harus nyambung nih. Berarti harus ada kaki nganggur kan? Nah, ini ada tekniknya nih waktu kaki nganggur. Jadi caranya adalah kalian patahin ini. Terus satunya kasih ke sini, satunya kasih ke sini. Ini hasil patahan taruh sini setengah, taruh sini setengah. Mungkin bingung kok ini nganggur, ini isinya apa? Yang sebelah sini yang saya kasih tik merah, ya isinya CH yang seperti ini lagi. Jadi kalau misalnya awal bentuknya begini, CH3 gini ya. Ini kan nganggur nih. Nah, ini akan diisi dengan senyawa yang sama, yaitu CH2, CH dan CH3. Lanjut terus, ini juga sebelah kirinya akan diisi dengan CH2, terus CH3. Lanjut terus sebelah kiri. Itulah yang disebut dengan polimerisasi. Jadi kalau kalian lihat yang warna hijau, yang warna ungu, dan yang warna merah, itu bentuk senyawanya sama semua. Bentuk rantai, bentuk rantainya sama semua. Jadi intinya adalah dia patahin double bond, taruhnya harus kanan kiri ya, nggak boleh atas bawah gitu. Ingat kalau polimerisasi ini waktu patah harus kanan kiri, terus disambung-sambung gitu. Ya jauh lebih besar tuh maksudnya ya ini nyambung terus gitu. Ini ada N-nya nih, makanya ini akan nyambung terus seperti itu. Oke. Nah, kalau ini sudah oke, maka hidrokarbon bab ini sudah selesai. Jadi lumayan banyak ya guys yang kalian harus pelajarin ya. Satu modul ini tolong kalian refresh lagi ya, mulai dari awal penamaan, terus atom C primer sekunder. Ini tolong diingat cara identifikasi karena ini biasanya muncul nih kalau karbon tuh ketahuannya gimana, kalau ada apa ketahuannya gimana gitu. Terus primer, sekunder, tersier, quaterner, penamaan hidrokarbon tipenya ya, alifatik, alisiklik, aromatik, nah segala macam itu tolong diingat. Double bond, triple bondnya. Terus alkana, ini penamaan rantainya tolong metil, etil, isopropil, isobutil, tolong diingat gambarnya gimana ya. Alkena ingat priority
rangkapnya dulu. Alkuna juga sama, baru ke cabang. Kalau alkana enggak, cabangnya dulu. Oke. Terus ingat penamaan harus pakai abjad. Priority abjad ya. Metil, etil, etil dulu ditulis. Isopropil metil, isopropil dulu karena huruf I isopropil. Tapi kalau tersier butil, sekunder butil itu butilnya, huruf B-nya yang diambil. Terus isomer. Nah, tolong isomer ingat ya. Syaratnya kalau kerangka gimana? Ingat kerangka itu rantai utamanya beda nih. Kalau posisi itu position dari rangkapnya beda, rantai utamanya sama. Dan special case kalau di butena, alkuna, alkena itu bisa double. Bisa rangkap dan juga kerangka. Jadi misalnya di sini 3 butena gitu ya, tiba-tiba pas di isomerin jadinya 1 propena, itu bisa. Cabang posisi beda, rantai utama juga namanya beda. Nah, itu juga bisa. Terus isomer fungsi, nah ini hafalin sih kalau saya ya. Terus ada isomer geometri, cis trans, ingat syaratnya sebelah kiri ini atas bawah harus beda ya, harus beda gitu. Cis starting point sama finish pointnya sama-sama di atas atau di bawah. Trans itu nyebrang, starting atas finish bawah atau kebalikannya. Optis ini dextrolevo ya, 2 pangkat N, ingatnya gitu aja, 2 pangkat N untuk banyaknya isomer tersebut. Oke, kalau ini sudah, lanjut kita ke pembahasan PH 2019-2020. Jadi ini di pembahasannya kalian akan familiar dengan tipe pilihan ganda yang mungkin akan keluar nantinya ya. Di sini tipe pilihan gandanya ada 30 PG, seingat saya ini. Coba kita lihat dulu ya. 30 PG, SI-nya 3. Sorry, PG-nya 24, SI-nya 5 berarti. Iya. Oke, nah ini ya. Nanti jawaban final ada di bawah ya guys. Ini jadi kuncinya sebenarnya saya udah kasih di bawahnya sini. Nih, jadi ini ada kuncinya nih kalau kalian lihat tuh, ini ada kuncinya. Jadi di sini saya cuma kasih kalian trik untuk kerjainnya gimana, cara berpikirnya gimana supaya cepat waktu kita pilih ABC-nya. Jadi nanti kalian bisa cek ini kunci teman saya yang bikin, ini sudah benar semua ya. Dan dia detail kasih taunya kenapa jawabannya bisa seperti itu. Oke, ini kuncinya ada di bawah persis. Oke, mari kita mulai. Ada 30 soal pilihan ganda. Oke. Penamaan senyawa hidrokarbon berikut sesuai dengan penamaan IUPAC kecuali. Nah, maksudnya di sini mungkin bingung kok kecuali itu salahnya di mana biasanya. Oke. Kalau sampai ada kecuali, kemungkinan besar salahnya adalah di rantai utama. Ya. Ini kesalahan biasanya ada di rantai utama. Ini jawabannya saya kasih tahu dulu, ini yang B. Kita lihat ya, kenapa B ini bisa salah. 3 isopropil 2 metil pentana. Coba kita bikin, ingat kalau dari nama jadi gambar, rantai utamanya kita bikin dulu ya, pentana, C-nya 5. 1, 2, 3, 4, 5. 2 metil, saya anggap nomornya dari kiri ya, berarti ini 2 metil di sini. 3-nya isopropil, isopropil begini kan. Nah, gini. Tahu guys salahnya gimana? Kesalahan dia adalah kalau dia ambil rantainya lurus, ini cuma 2 cabang, sehingga dia harus pakai rantai belok. Nah, kenapa harus rantai belok? Karena ini kalau begini dapatnya 3 cabang. 1, 2, 3 gitu. Sehingga penamaan dia yang benar itu adalah, saya nomorin dari sini ya, 1, 2, 3 gitu kan. Saya nomorin dari sini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi harusnya nama yang benar. Iya, harusnya adalah 3 etil. Tahu ya kenapa 3 etil dulu? Karena abjad E. Terus 2,4 dimetil pentana. Ini harus namanya begini nih yang benar. Nomor 1 seperti itu. Ya. Oke. Oke.
Yang sisanya kalian boleh cek itu jawabannya benar ya. Ini sisanya A, C, D, E itu benar, penamaannya benar. Ingat selalu kalau penamaan kita bikin rantai utama dulu baru masukin cabangnya. Oke. 2. Jenis dan jumlah cabang terdapat pada senyawa ini adalah, ingat kalau bentuknya ada di sini ada apa kayak cap ini ya, peralihan ini sebenarnya ada C-nya guys di sini. Ini ada C-nya ini. C, ini juga ada C-nya. Jadi jangan bingung ya, kok ini kok nggak ada isinya kok. Itu C sebenarnya guys di sini. Ada C-nya loh. Oke. Jadi jenis dan jumlah cabang maksudnya apa nih? Kita lihat rantai terpanjang dulu gimana kira-kira. Oke, saya ikutin kunci, dia rantai terpanjangnya yang ini ya. Karena kalau kita ngambilnya begini, kita akan ketemu C-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Sehingga cabangnya ada 1 di sini. Saya pakai warna ungu ya. Ini metil, ini isopropil nih. Ya, ini isopropil kan. Tuh. Ada 3 ya berarti ya. 2 metil, cabangnya metilnya ada 2, ini metil nih. Isopropil 1. Sehingga jawabannya adalah yang B gitu. Kalian boleh coba yang lain ya. Kalian mau belok ke atas juga boleh. Coba lihat priority, lihat ini rantai utamanya ada 5. Kalau misalnya kalian mau belok 1, 2, 3, 4, 5 sama pasti kayak gitu. Kalian mau belok lagi 1, 2, 3, 4, 5 oke. Atau misalnya kalian bingung, kok ini saya agak bingung kok. Kalian mau bikin ini jadi lurus dulu pun nggak masalah sebenarnya. Jadi bengkok-bengkok nih kalian lurusin. Misalnya saya starting dari kursor ini ya. Saya bikin C 5 biji. Ini sesuai yang warna hijau nih. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, hijau kan. Terus di sini ada CH3. Nah, gitu. Terus di sini ada isopropil. Gitu, betul? Terus yang di sini ada metil lagi 1. Ini sama nih, 2 biji ini sama. Cuma yang ini bengkok, yang ini saya bikin lurus. Kalian bisa cek sama itu bentuknya. Oke? Sehingga nomor 2 jawabannya yang B ya guys. Seperti itu. Next kita ke nomor 3. Perhatikan rumus struktur berikut. Pasangan isomer ditunjukkan oleh, ingat isomer itu senyawanya harus sama ya. Jadi pertama kalian hitung C-nya dulu. C-nya harus sama banyak dan tipenya harus sama. Oke, nomor 1 ini C-nya 4 ya. C-nya 4 hanya. Oke, ini saya langsung hanya 10 karena alkanah. CnH2n plus 2 ya. Nomor 2. Ini kita hitung C-nya aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, C6. Hanya berapa? 14. Ini juga alkana kan tipenya gitu. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini C5H12. Alkana maksudnya masih ya. H12 ini. Tuh. Yang nomor 4, nah ini ada double bond. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini C5H10. Alkena ya, CnH2n. Kalian boleh hitung nih haknya. Kalau misalnya bingung. Terus yang final ini C-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Oh ini C5. Single bond semua kan? Berarti ini H12. Sehingga obvious jawabannya 3 dan 5 ini. Karena mereka berdua lah yang senyawanya sama. Gitu. Oke, isomer gampangnya gitu ya. Hitung C sama H-nya aja. Kalau sama ya isomer deh. Seperti itu. Oke, next kita ke nomor 4. Senyawa yang disebut dengan isopentana. Oke, mungkin bingung kok isopentana, saya baru dengar loh. Berarti bentuk segitiganya dengan C-nya ada 5 bagaimana? Oke, saya kasih tahu ya. Isopentana itu aslinya adalah 2-metilbutana. Nah, ini nih. Jadi 2-metilbutana itu kalau pakai nama bagus isopentana. Gimana gambarnya 2-metilbutana, guys? C-nya 4 dulu ya. 2 metil. Nah, gini. Nah, ini namanya isopentana itu. Sehingga kalau kita suruh bikin bentuk begininya gampang. Caranya adalah kalau kalian suruh bentuk begini, ini mau nggak mau H-nya kalian tulis dulu nih. Oh, H3 gitu.
Ini H, H2, H3 gitu kan. Nah, ceknya dari ujung guys. Ini CH3-nya ada 2 kan. Berarti harusnya startingnya begini, CH3-nya 2. Nah, gitu. Coba kita cek mana yang CH3-nya 2. Yang A doang. Ya. Yang A doang. Atau bisa juga CH3 ini adanya di sebelah kanan. Bisa loh. Karena kan kalau nomorin kan mau CH3 sini sama CH3 taruh di kursor saya, no problem kan. Oke. Cuman yang dadu ini jelas salah. Oke, jelas salah. Kenapa? Karena ini kalau 2 metilbutana kan C-nya harus ada 5 ya. Isopentana. Hitung dulu C-nya yang 5 ada di mana? 2, 3, 4, 5. Oke, mungkin. Ini 3, 4, 5, 6. Nggak bisa ini. Ini salah B pasti. Karena C-nya 6. 3 di sini, 1 di sini, 2 di sini. 6. Salah. Terus yang ini. Nah, ini ada kemungkinan benar. Cuma kalau lihat gambar, kemungkinan besar ini sih pasti. Yang ini pasti yang itu. Karena CH3-nya 2, terus ngikat lagi ke CH ya. Ini kan CH ya. Terus CH2, CH3. Gini, kalau saya jepit kan. Sehingga yang A jelas seperti itu. Ya, jadi triknya kalau ketemu kayak gini, kalau ngomong, oh isopentana, C-nya hitung dulu, ada 5 harus. Karena dari jawaban ini pasti ada yang langsung gagal, karena C-nya kalau nggak terlalu banyak, terlalu sedikit. Seperti itu. Gitu, oke? Oke, nah nomor 4 sudah. Next kita ke nomor 5 ya guys. Oke, nah ini gimana nih kok? Nama yang tepat untuk senyawa struktur berikut. Nah ini yang mau nggak mau dipatahin. Nah, lihat yang sebelah kiri. Ini di ujung CH2. Saya pernah bilang ya, ujung ini kalau alkana itu CH3. Kalau sampai ujung ini CH2, berarti di ujung ini ada double bond. Nih CH2, CH kan. Nah, CH gitu. CH ini berarti 3 kaki. Ini udah 2 kaki, berarti ada 1 lagi. Nah, ini ada CH. Oke, sini 1. Nah, ini CH3 kan. Nggak mungkin di kanan, karena harus dilanjut CH2. Sehingga CH3-nya pasti sebagai cabang. Gitu. Terus CH2, oke di sini. Nah, ini ada C doang. Nah, C doang di sini. Nah, ini ya. Misalnya kau bingung, ini CH2, ini CH ya. Ini CH, CH3. Nah, ini CH2. Saya udah di sini ya. Nah, ini C. Kalian mikir. C ini kalau cuman C doang, berarti harusnya 4 kaki dong. Kita hitung kakinya dulu. C di sini 1. Ke kiri CH2 1 kaki. Dengan CH3 ini ke bawah 1 kaki. Harusnya kalau ini 1 kaki juga, ini harusnya CH dong. Cuma karena ini C, saya tahu oh ini berarti harus double bond lagi 1 biji. Biar lengkap 4 kaki gitu. Double bond ngikat mana kok? Nah, ngikat ini CH. Betul kan? CH berarti ini 3 kaki nih, CH di sini di kursor. Kiri double, kanan 1. Nah, sehingga kalau saya bongkar ini, jadinya warna merah tuh. Oke, sekarang kita namain ya. Ini gimana nih namainnya? Ini udah jelas, pasti kalau ada double bondnya yang harus keambil. Sorry, ini kurang bagus. Nah, jelas ya. Nomorin udah jelas dari kiri, karena ini nomor 1 udah dapet nih, double bond kan. 5, 6, 7. Sehingga penamaannya udah pasti cabang dulu 3,5 ya. 3,5 di metil of course. Nah, karena double bondnya ada 2, berarti namanya harus 1,5 nih. Terus 1,5. Ingat ya, di nomor 1 double bond, nomor 5 double bond. Terus rantai utamanya ada 7, berarti ini heptena, harusnya heptena ya. Cuma karena ada double bondnya 2 biji, jadi heptadiena. Nah gini, D ini yang menunjukkan dia ada double bondnya ada 2 biji, seperti itu. Oke? Nah, jadi kayak tipe nomor 5, tolong kalian di refresh lagi ya cara ngebongkarnya. Paling gampang lihat ujung. Ini kayak ujung kanan CH3 pasti single bond. Sampai ujung ini CH2, ini double bond pasti. Udah fix gitu.
Oke, berarti nomor 5 jawabannya adalah yang C ya. 3,5 dimetil, 1,5 heptadiena ya. Seperti itu. Oke, next kita ke nomor 6 ya. Oke. Ini ada 4 nih. Dia tanya rumus struktur yang benar untuk nama 3 etil 2,3 dimetil pentana gimana? Nah, karena ada gambarnya, mau nggak mau kita harus identified-nya dari gambarnya langsung guys di sini. Kita harus identify dari gambarnya langsung ya. Coba kita cek nomor 1 dulu. Pentana, coba kita lihat pentana, berarti harus 5 kaki kan? Kira-kira gimana nih kalau biar 5 kaki? Saya sih mikirnya kalau mau 5 kaki, ini turun ke bawah dulu. Atau ini belok ke atas, no problem ya. Gitu. Oke. Ini CH2, jangan bingung, CH2 tuh punya yang ini. Ini bukan CH3 ya, H2 ya. H2-nya harusnya di sini. Gitu. Oke, nomor ini dari mana guys? Sudah jelas dari sebelah kiri. 2. Oke, berarti sini dapatnya nomor 3 ada etil. Ini etilnya, saya pakai warna merah ya. Nah, ini etil. Oke. Terus yang metil saya pakai warna ungu. Berarti nomor 1 benar. Ini namanya kan 3 etil 2,3 dimetil ya, abjad ya soalnya ya. Berarti ini benar. Oke. Sebenarnya kalau tanpa kita nyari, kita udah lihat jawabannya 1 ada semua kan. Berarti sebenarnya 1 kalian nggak usah tes, udah pasti benar guys. Jadi cek dulu jawabannya. Oh ternyata 1 ada semua. Berarti 1 kalian nggak usah tes, pasti benar. Gitu. Next kita ke nomor 2. Coba kita cek apakah benar namanya ini. Identified ya. Oke, ini kalau kita lihat, kalau pentana kan rantai utamanya 5. Ini nomor 2 ini sudah lebih dari 5 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini udah bisa 6. Jadi ini udah pasti salah ya nomor 2. Karena dari rantai utamanya pun udah kelihatan nggak 5, tapi 6. Sehingga kalian ini nggak usah di-identify lagi, udah pasti salah. Di rantai utama yang ada 6. Udah salah itu. Betul ya? Nah, gitu. Next, nomor 3. Oke, untuk nomor 3, kita lihat. Nah, ini rantai utamanya 5 juga sih sebenarnya ya, kalau kita lihat di sini. Oke. Ada kemungkinan benar, cuma yang bikin salah adalah metilnya cuma 1. Tuh. Sorry, metil saya pakai warna ungu, ini cuma 1. Sedangkan di sini adanya 2,3 kan. Sehingga ini juga salah. Maka sisanya nomor 4 dong. Harusnya ini jawabannya. Kalau kita main trik, ini jawabannya. Kan nggak ada yang jawabannya 1 doang kan. 1 saja nggak ada kan. Berarti harusnya 4 ini benar guys. Kita cek ya, benar nggak? Benar. Ini yang mirip nomor sebelumnya tuh, lihat tuh. Ya, ngambilnya jangan lurus ya guys. Kalau lurus itu 2 cabang. Tapi kalau belok bawah 3 cabang. Nah, ini nih metilnya tuh. Etilnya di sini, betul kan? Tuh. Sehingga jawabannya benar ya, 1 dan 4 seperti itu. Oke. Next kita ke nomor 7. Nama senyawa di bawah ini yang sesuai dengan aturan IUPAC adalah ini kayak persis nomor 1. Jadi kita harus bongkar dulu. Biasanya saya bilang ya, rantai utamanya itu yang bermasalah ya. Coba kita lihat 2 etil propana dulu. Yang A ya, 2 metil propana. Kita lihat dulu 1 2 3. Etilnya begini. 1 ini salah. Kenapa? Rantai utamanya harusnya butana ini, 4. Kelihatan 1 salah. Ya, problemnya di sono. Oke, ini jadi namanya harusnya ini 2 metil butana. Ini salah di sono dia. Oke. Yang B. B ini sama kayak yang tadi nomor 2. Problemnya sama. Yang ini nih. Sorry, bukan nomor 2 ya. Nomor 1. Ini problemnya nomor 1 itu. Kalau kita lihat isopropil 2 metil pentana. Tadi kan saya tulis ya pentana C-nya 5 kan. 2, 3, 4, 5. Ini yang B ya.
Saya nomorin dari sebelah kiri deh, isopropil. Oke, isopropil begini, nomor 3. 2 metil. Persis kayak nomor 1, problemnya di sini nih. Harusnya nah, tuh. Ya. Jadi harusnya ini namanya 3 etil. Ini harusnya namanya 3 etil, 2,4 dimetil pentana. Saya pakai huruf sederhana ya, takutnya nggak cukup nih space-nya. Tapi nanti kalian lihat kunci di bawah, pasti jawabannya sama begini. 3 etil, 2,4 dimetil pentana. Tuh. Oke, jadi ini B salah. Lihat ya, pertanyaannya tuh yang sesuai loh. Yang benar, bukan cari yang salah. Oke, next kita ke yang C. C kita coba cek. Sama pentana dulu, saya bikin C-nya 5 ya. Oke. 3 metil. Oke, saya anggap hitung dari kiri ya. 3 metil di sini. 3 etil di sini. Oke. Tahu? Sebenarnya kalau dari namanya, kok ini kemungkinan besar benar kok. Kok bisa salah? Tahu salahnya, guys? Abjad. Ketuker ini. Harusnya etil dulu, baru metil. Ya. Harusnya 3 etil, 3 metil. Ini ketuker doang. Salah makanya dia. Sehingga C salah ya. Seperti itu. Jadi tolong di setiap itunya kalian pahami banget. Next yang D. Butena. Butena dulu nih. Oke, ke butena double bond ya. 1, 2, 3, 4. Saya anggap double bondnya di sini karena 1 ya. Terus ini ada 1,3 dimetil. 1,3. Oke, ini udah jelas salah. Kenapa? Nggak mungkin metil ada di nomor 1 di ujung. Jadi nggak pernah ada kejadian, guys. Cabang tuh di ujung. Ini jadi rantai utama harusnya. Oke, harusnya ini namanya apa? 4 metil. Ya, ini yang benernya ya. Karena nomornya harus dari sini 1, 2, 3, 4. 2 butena. 2 propena. Karena C-nya 5 ya. Ini harusnya begini. Oke. Ya, nomor D harusnya begitu namanya. Jadi ingat, cabang nggak mungkin muncul di ujung seperti itu. Oke. Sehingga jawabannya udah pasti yang E nih yang benar. 1 buten 3 una. Ini ada double bond sama triple bond. Buten, saya bikin C-nya 4 dulu ya. 1 buten, unanya di nomor 3. 1, 2, 3. Nah, ini nih. Oke, nah gini. Itu bener. Gambarnya kayak gitu tuh. 1 buten, 3 una. Mungkin tanya, kok mungkin di tengah nggak? Nggak bisa ya. Kok di tengah C-nya kebanyakan kaki? Nggak bisa. Ingat, C mentok 4 kaki, nggak bisa 5. Itu ya guys, kira-kira. Sehingga jawabannya E bener nih. Karena nomornya 1 buten, 3 unah. Nah, ini unahnya. Oke. Nanti di video ini mungkin saya akan bahas untuk setengah jalan dulu ya. Nanti di video berikutnya baru kita lanjut setengah berikutnya. Karena keterbatasan waktu. Jadi untuk yang hari video ini saya jelasin sampai nomor 10 aja dulu. Oke, next kita ke nomor 8. Nama yang benar untuk senyawa berikut adalah sama, ini bongkar dulu ini. Coba kita bongkar bareng-bareng guys. Di sini bagaimana bongkarnya? Oke. Ini ada CH. Ini CH3 2 kali. Ini udah ketahuan di ujung ini guys. Ya, ini CH3 2 kali ini di ujung. Saya gambar dulu. Oke, CH3. CH3. Oke. Nah, CH ini berarti harusnya 3 kaki. Make sense. 3 kaki kan? Terus ada CH. Ini ada CH ya. Terus ada C2H5. C2H5 itu sebagai cabang ya guys. Ingat, C2H5 itu sebagai cabang, jadi harusnya bikinnya begini. CH2, CH3, gini nih. C2H5 begini. Terus ada C triple bond. Nah, ini baik dia. Kasih C triple bondnya gambarnya jelas tuh. Nah. Oke.
Terus ada C, ada CH3, C2H5-nya 2 kali. Ini berarti yang C ini. Oke, nih. Berarti ini C ujung 4 kaki nih. Make sense ya. CH3 ada di sini 1, saya anggap. Sorry, jangan di sini, di kanan aja. Mau di bawah nggak masalah ya guys. Kayak mau di kanan atau di bawah, atas no problem. Terus C2H5-nya ada 2. Saya bikin aja CH2, CH3 di sini. Dan di sini C2, CH2, CH3. Oke, kira-kira rantainya kalau yang ini saya bongkar yang warna merah nih. Oke, sekarang kita namain. Tolong hati-hati ya namainnya. Triple bond harus ngikut dan ambil rantai terpanjang. Oke. Rantai terpanjangnya harusnya ini belok. Nah, ini kalian bebas mau ke atas boleh, ke bawah boleh. Harusnya yang ini rantai utamanya. Gitu. Oke, ingat kalau ada double bond, triple bond, kita priority ke rangkapnya dulu nomor terkecil. Coba dari ujung sebelah kiri. 1, 2, 3, 4. Oke. Dari bawah sini 1, 2, 3, 4. Balance. Kalau balance berarti priority berikutnya adalah cabangnya. Sehingga nomornya harus dari yang sebelah kiri. Karena dapat nomor 2 cabang. Dari ujung sini dapat nomor 3 baru cabang. Sehingga nomornya harus seperti ini. Tuh. Oke, berarti kita udah jelas. Ini ada metil dulu, saya ingetin warna ungu ya. Ada metil, terus ada etilnya 2 biji warna merah jangan. Ini etil, sorry warna hitam aja ya. Ini ada etil, ini ada etil. Oke. Karena kalau menurut abjad etil duluan, maka harusnya nomornya adalah 3,6 di etil. Kita cek dulu mana yang 3,6 di etil, A sama D. Berarti BCE udah pasti salah ini. Kalian tanpa lihat udah tahu nih. Oke. Terus karena ini triple bond, harusnya jawabannya langsung jelas A, guys. Kenapa? Triple bond harus alkuna, ini oktuna. Dadu, oktena, ini double bond kan? Mana double bondnya? Nggak ada. Sehingga, of course, tanpa kalian harus ngitung, itu udah of course jawabannya yang A, seperti itu. Kita udah cek sendiri ya, ini 3,6 di etil, terus 2,6 di metil, 4 oktuna, bener, seperti itu. Dadu salah di oktena, ini double bond, ini triple bond, salah dia. Oke, next. Ingat, hari ini sampai nomor 10 dulu ya guys. Senyawa hidrokarbon, saya zoom out dikit untuk lihat nomor 9. Senyawa hidrokarbon di bawah ini pada keadaan tertentu dapat bereaksi dengan gas golongan halogen dan juga gas oksigen. Tetapi tidak dapat bereaksi dengan gas hidrogen. Ingatnya gini aja. Sampai ada yang nggak bisa reaksi dengan gas hidrogen. Kenapa nggak bisa? Coba kita cek ya. Saya selalu bilang, kalau reaksinya sama gas hidrogen, itu berarti itu kan begini ya. Ditambah H2. Ini reaksinya hanya adisi di sini. Tadi saya di tabel masih ingat yang nggak bisa adisi itu yang single bond, bener guys. Karena saya bilang adisi itu harus double atau triple bond. Sehingga jawaban yang kita pilih adalah yang alkana. Mana yang alkana? Udah jelas yang A. Kalian nggak usah mikir lagi kenapa harus etana kok. Nggak penting itu. Nggak penting kenapa harus etananya. Ya, jadi kalian lihat dari statement terakhir ini sudah sangat obvious. Nggak bisa reaksi gas hidrogen berarti dia nggak bisa adisi. Dan hanya alkana yang dia nggak bisa adisi. Sehingga jawabannya hanya ini kan. Lihat, yang alkana cuma A doang, sisa nggak ada. Gitu. Sehingga nomor 9 jawabannya yang A ya guys. Oke. Next, nomor 10. Di antara nama senyawa di bawah ini yang mempunyai isomer geometri. Saya kasih detailnya. Ini cis trans maksudnya ya. Ingat cis trans pertama double bond dulu. Tuh. Oke. Sehingga dadu salah. Triple bond tak bisa. Oke. Kita lihat nomor yang A dulu, 2 butena apakah bisa?
Oke, 1 butena begini ya. 1, 2, 3, CH4. Nah, gini. 1, 2, 3, 4. Ini C2H5 ya. Ini 1 butena begini nih. Kok tahu dari mana ini 1 butena? Karena starting nomor satunya dari sini. H-nya double dong. Nah, ini salah. Nggak bisa ini. Karena sama kan. Saya pernah bilang cis trans itu sayap kupu-kupu ini nggak boleh sampai sama atas bawah. Kanan sih beda ini. C2H5 sama H beda. Cuma kirinya sama-sama H. Nggak bisa. Berarti yang A salah ya, nggak bisa karena di sebelah kirinya double H. Terus yang B, 2,3 dimetil butena. Kita bikin butenanya dulu deh, 2 butenanya ini nih. Kan ini begini, kalau 2 butena logika kita begini dong. Nah ini. Ini mau cis atau trans bebas ya, saya nggak spesifik. Karena dia ngomong spesifik isomer geometri, mau cis atau trans, it's fine. Oke, sekarang kita lihat 2 butena udah kita gambar nih, nomor 2 kan. Sekarang 2,3 dimetil. 2,3 dimetil. Ini juga nggak bisa. Nggak bisa cis trans ini. Ininya sama. Lebih parah ini dari yang A. Kanan kiri lagi, atas bawah sama. Sehingga B pun tidak bisa ya. Gagal itu udah, lihat sayapnya sama semua, nggak bisa. Yang C, 2 pentena. Pentena sama, kita gambar dulu C-nya 5 ya. Double bond sini, berarti 1, 2, 3, anggap saja 4, 5-nya di sini. Nah, ini cis trans guys. Karena ini pasti CH3. Ininya H doang ya. Nah, ini bisa cis trans karena ini beda. Ini pun juga beda. Sehingga jawabannya of course yang C di sini. Dadu tadi saya udah bilang salah karena triple bond nggak bisa ya. Terus yang E, coba kita lihat salahnya di mana nih yang E. E salah itu. Kita lihat heksenanya dulu ya. Dia di nomor 3, berarti ini saya anggap ini ada C2H5 supaya ini 1, 2, 3. Nah, itu 3 heksena kan. 4, 5, 6. Saya anggap cis saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Terus 3,4 dietil. Dietil kan ini jadinya C2H5 juga dong. Make sense ya guys? Dietil loh, bukan dimetil loh. Dietil loh. 3. Nomor 3 kan di sini. Salah. Ini sama nih. Ini juga sama. Ini kasusnya kayak yang B ini. Kasusnya sama persis kayak yang B. Cuma yang B itu metil, yang ini etil. Salahnya di sono. Sehingga jawabannya untuk nomor 10 adalah yang C guys. Seperti itu. Oke. Nah, untuk di video ini saya akan stop di nomor 10 dulu. Nanti pas mau mendekati PH saya akan lanjutkan lagi nomor 11 sampai habis. Oke. Demikian video saya untuk malam hari ini ya guys. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Selamat malam dan thank you.